Shalom, haleluya. Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan bersama saya Mendes Samuel Kusuma. Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di gereja Bethany Family of God Family seluruh Indonesia. Satu sukacita yang luar biasa. Saya sedang ada di Bukit Doa Kalimantan, tepatnya di Kapel Bait Salomo, yaitu sepertiga dari Bait Salomo yang ada di Tanah Perjanjian yang pernah dibangun di Alkitab, dan kita buat replikannya sepertiga. Dan saya tepatnya ada di ruang suci atau ruang kudus. Yang ada ini adalah menorah atau kaki dian yang aslinya terbuat dari emas, kita buat dari kuningan. Kemudian kita ada yaitu mesbah dupa, dan kemudian kita buat persis ukurannya yaitu meja roti pertunjukan. Dan meja roti pertunjukan ini adalah bagian daripada 3 perabot yang sesuai dengan perintah daripada Alkitab yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membangun waktu di kemah suci, kemudian dibangun oleh Daud, dipersiapkan, dan Salomo yang membangunnya. Yaitu 3 perabot ini melambangkan yaitu kehadiran Tuhan, dan juga penyembahan, dan juga tentang roti adalah firman Tuhan. Dan di dalam adalah ruang maha kudus, dan di ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian itu di dalamnya ada 3 hal, yaitu roti mana, kemudian tongkat hanurut yang bertunas, dan 2 loh batu. Saudara, luar biasa. Kita membuat ini satu-satunya, yaitu miniatur yang ada satu-satu di dunia. Apa yang kita mau lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Anda yang belum berkunjung ke Bukit Doa Kalimantan, datang ke Bukit Doa Kalimantan, Anda melihat bahwa gedung ini bagian luar terbuat dari batu limestone atau batu kapur, tapi bagian dalam itu kita pakai tile dan granit lapis emas, dan luar biasa. Semua orang kagum karena karya Tuhan itu. Tetapi Alkitab mengajar kita, pesan gembala hari ini Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab saya percaya kepada Allah, bahwa ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mengerjakan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Oleh karena iman itu ia menghukum dunia, dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi iman itu bukan sekedar sebuah hal yang pasif dari hidup kita. Iman adalah yang aktif untuk Tuhan. Tanpa iman, maka Tuhan yang beyond, yang expectation, yang luar biasa, yang maha besar, maha dahsyat, itu kita tidak mungkin bisa berkenan. Tetapi karena iman, yang pertama, kita bisa berkenan pada Tuhan. Dan Anda menyaksikan bagaimana Bait Salomo ini tidak mungkin saudara-saudara kita bisa bangun. Tetapi yang tidak mungkin kita bisa bangun karena iman. Karena ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu menghadirkan kembali firman Tuhan secara bangunan yang nyata. Wow, secara mustahil Tuhan sediakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi dengan iman, yang pertama, Anda berkenan pada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua, kalau Anda beriman, Anda harus berpaling dan percaya kepada Allah. Jangan percaya kepada diri sendiri, jangan percaya pada manusia, jangan percaya pada siapapun. Tapi Anda harus percaya kepada Dia. Dia yang sudah bangkit, Dia sudah hidup, Dia sudah naik ke surga. Dia pasti akan kembali, Dia sanggup dipercayai dalam semua masalah kita, dalam semua kesulitan kita. Dan yang ketiga, dan bahwa Allah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya, Ia memberi upah kepada yang mencari Dia. Dan apa itu iman? Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan. Dan iman adalah bukti, saya ulangi, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya yang keempat, dengan iman Anda mendasari hidup Anda berkenan pada Tuhan. Dengan iman Anda berjalan hidup berkenan sama Tuhan. Dan dengan iman kepada Yesus yang hidup, maka Anda dan saya punya bukti
nyata, action by faith, melangkah dengan, kalau saya cuma hanya dengan panitia, dengan semua orang, cuma berdoa minta sama Tuhan, menggambar desain bait Salomo, tapi saya tidak punya langkah iman, tindakan iman, membangun dan melakukan ini, maka ini tidak pernah ada. Ada banyak hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta seperti pendeta Birio Hadi, pendeta Telam Bandua, Eforus PNKB, dan semua banyak hamba Tuhan berkata, wow, waktu masuk ke teman, luar biasa. Mereka melihat kuasa Tuhan. Yang kelima, karena yang terakhir, karena iman, karena tindakan iman, action by faith, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu belum kelihatan dan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi hari ini mari kita melangkah dengan iman. Kalau ekonomimu sedang parah, ekonomi sedang tidak mungkin, bangkit dalam nama Yesus, berkata, aku percaya Tuhan, saya harus melangkah dengan iman, saya diberkati, saya dipulihkan, saya harus bekerja kembali, saya harus usaha kembali, saya tidak boleh putus asa, saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup saya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wow. Dan akibatnya Tuhan sungguh-sungguh memberi upah bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Karena saya mengajak Anda semua berbagian, dan nanti di bagian terakhir saya akan menunjukkan pada Anda. Terima kasih buat support Anda semua, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Dari Balikpapan, dari luar Balikpapan, dari kota Bandung, dari Makassar, dari Jakarta, dari mana-mana, Surabaya. Ada orang-orang yang ambil bagian untuk Sabda Bahagia. Dan kita melihat Sabda Bahagia sedang proses, ada 4 lagi Sabda Bahagia. Dan bagi Anda yang mau ambil bagian 4 lagi Sabda Bahagia, Anda bisa hubungi saya, dan Anda bisa percaya bahwa dengan iman Anda akan melihat perkara yang besar. Mungkin Anda berkata, Pastor, saya punya kesulitan keuangan. Saya percaya dalam nama Yesus, kalau engkau melangkah dengan iman, ambil bagian untuk Bukit Doa Kalimantan, Tuhan sanggup memberkati Anda dengan cara ajaib. Sujanda Sarfat, waktu dia sedang tinggal tepung segenggam dan minyak sedikit dipuli-puli, Nabi Elia berkata, berikan dulu buat roti bundar untuk aku. Dan dia berkata, sebenarnya kalau saya masak untuk saya dan anak saya mati, daripada aku mati, aku percaya dengan iman bahwa engkau abdi Allah, aku masakkan dulu untuk engkau. Wow, dia melangkah dengan iman. Maka selama tidak pernah melangkah dengan memberikan yang utama kepada hamba Kristus Yesus, yaitu hamba Allah Elohim yang hidup, yaitu Elia, maka dia tidak akan pernah dapat mujizat. Roti dan tepung itu keluar, terjadi multiplikasi. Saya percaya hari ini Tuhan mau begitu banyak kesaksian keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan, dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Di akhir ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan tentang Sabda Bahagia, persembahan keluarga-keluarga. Saya percaya Tuhan berkati Anda semua. 4 sabda bahagia lagi, saya percaya kita akan selesaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dari Bukit Doa Kalimantan, saya mengucapkan Tuhan berkati kita semua. Selamat datang sampai beribadah buat Anda yang beribadah pertama kali di Gereja Bethlehem Family of God, dan juga selamat ulang tahun yang Anda yang ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati Anda semua. Selamat hari Minggu. Salam kemenangan. Revival Harvest. Shalom. Haleluya.